Coba mamanya diam dulu, bapaknya diam dulu. Sekarang anak-anak dulu. Mana semangatmu? Oh, ada 20.000. Mundur. Di sini dulu. Yang besarnya kakak-kakak kelas B di belakang, kakak-kakak lo. Musa, kelompok Samuel di belakang. Kelasnya Bunda Ina, kelasnya Bunda Dewi di belakang. Yuk. Ya, kelasnya Bunda Dewi, kelasnya Bunda Ina. Barisnya berdirinya di belakang. Yuk. Kelasnya Bunda Ini di depan, yang kecil di depan. Di depan sini, yang kecil di depan. Yuk. Teman-teman bisa diam, ditambah yang satu. Kelas Musa, kelas Samuel di belakang, yang besar-besar di belakang, kelas Daud di depan. Bagaimana generasi sinar kasih? Sehat, cerdas, bahagia, bercerita dengan Bunda Asri, menyenangkan ya. Mama siap loh ya, kasih. Bagaimana generasi sinar kasih? Sehat, cerdas, bahagia, bercerita dengan Bunda Asri. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, selamat datang kami ucapkan. Salam, terimalah dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah dari kami yang ingin maju bersama-sama. Bagaimana generasi sinar kasih? Sehat, cerdas, bahagia, bercerita dengan Bunda Asri, menyenangkan. Luar biasa, selamat pagi Bunda Asri. Panggilan saya sama Mama Bunda Asri itu Mbak Asri biasanya Butias. Jadi kalau di sini saya panggilnya Bunda. Iya, anak-anak. Ini dia. Mana semangatmu? Selamat datang lagi ya. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kami ucapkan semuanya. Salam, terimalah salam dari kami.
Bunda Astrid. Yuk, Agatha kita foto dulu bersama Bunda Astrid. Yuk, mohon tertib dulu ya. Cepat. Yuk. Foto bersama dulu anak-anak. Yuk, Bersama dulu dengan Bunda Astrid. anak-anak dulu ya. Bisa duduk. Foto bersama dulu. Selamat datang Ibu Wali Kota kita, Surakarta, luar biasa sekali. Ada Mbak Astrid, kalau pagi hari ini kita manggilnya Bunda. Ada ke depan semuanya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Tepuk sinergasi. Luar biasa, terima kasih Bunda Astrid. Tunggu. Nanti kalau Bunda Astrid dia di depan terus cosplaynya jadi guru TK. Ya, ayo anak-anak. Anak-anak kembali ke tempat duduk bersama mama-mamanya. Luar biasa sekali, monggo. Kita akan mulai acara pagi hari ini. Ya, silakan ibu anak-anak. Ayo dikunci mulutnya dulu. Duduk dengan tenang. Selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum Bunda. Bunda Astrid. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi hari luar biasa sekali. Kita akan launching buku Dongeng-dongeng Kebajikan dari Negeri Sinar Kasih. Dan Bunda Astrid yang ditunggu-tunggu dari jam 6 pagi sudah rampung di sini. Oh, karena saya baru bangun, Bu. Ada Bu Nadia, sudah ada Bu Lura. Saya belum kenal soalnya. Bundanya baru, ada Bu Rina. Nanti saya akan perkenalan dulu. Dan luar biasa pagi hari ini Bunda Dewi, ada Rima di sini. Ada Bunda Dewi akan mengantarkan kita untuk acara pagi hari ini. Saya langsung saja Bunda. Acara yang pertama kita akan ada doa langsung. Ada doa langsung yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Widodo, SPD MPD. Monggo Bapak Agus Widodo untuk bersama. Ayo Anak-anak, ayo doa dulu. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga dunia. Pagi hari ini kami bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan keselamatan bagi kami semua. Bahkan Tuhan menuntun perjalanan kami masing-masing. Saat ini kami bertemu dengan Ibu Wakil Wali Kota Surakarta, Ibu Astrid dengan selamat penuh sukacita. Tuhan, saat ini kami bersama-sama akan mengadakan launching buku cerita dongeng untuk anak-anak. Dan Tuhan tuntun seragam acara yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini dari awal sampai akhir selesai dengan selamat dan membuahkan hasil tentang peningkatan iman dan ketakwaan kita kami melalui cerita-cerita anak-anak. Kami bersyukur untuk pertemuan saat ini. Tuhan berkati semuanya dari awal sampai akhir dan selesaikan dengan selamat. Kami mengakui akan keterbatasan Tuhan jika dalam pertemuan ini ada hal yang menjadi kurang berkenan buat ini bersama-sama kami akan berkenan. Di dalam Tuhan dan selamat kami Yesus Kristus dan berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Agus. Dan acara selanjutnya pasti sudah tidak asing lagi, kita sudah kenal ya. Ini cinta kasih sayang kita. Ada Bu Tias. Kalau pagi ini saya juga manggilnya Bunda ya Bunda.
Bunda Tias untuk mengantar singkat dan launching buku untuk memberikan sambutan. Ada Ibu Wahyu Purwani Tias SSI MSI. Monggo Bunda Tias. Tepuk tangan dong Bunda Tias. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Bunda. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada kita semua. Amin. Yang terhormat dan yang kami kasihi Bunda Astrid, Wakil Wali Kota Surakarta. Yang terhormat dan kami kasihi juga Ibu Lurah, Bu Rina, dan juga pengawas TK Kecamatan Banjarsari Surakarta, Ibu Sri Nurningsih, Ketua Himpaudi Kota Surakarta Ibu Wahyuni Pancawardani, Ketua Himpaudi Kecamatan Banjarsari Ibu Fatimah. Kemudian ada Ketua Gugus 15 Ibu Dr. Sudiarti. Ada Kepala Sekolah Gugus PAUD ke-15 Ibu Suranti, Ibu Farida Andriani, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Dr. Anda Nur Yawati, dan Ibu Ratni. Juga yang kami kasihi para pengurus dan pengawas PAUD Kristen Sinar Kasih, para orang tua dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Allah kalau pagi hari ini kita diizinkan untuk berada di tempat ini guna menyaksikan launching buku cerita atau dongeng-dongeng kebajikan dari negeri Sinar Kasih. Ya Ibu Bapak Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, semua dari kita, terutama orang tua dan para pendidik, tentunya memiliki harapan agar tumbuh kembang anak-anak kita bukan hanya selalu sehat, bukan hanya bahagia, tetapi juga cerdas, tangguh, dan berbudi luhur. Dan untuk mencapai semua itu kita tahu benar, itu didapatkan bukan hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga pendidikan karakter. Salah satu karakter baik yang bisa kita berikan kepada anak-anak, selain dari keteladanan orang tua, juga dari dongeng-dongeng yang diceritakan kepada mereka. Syukur kepada Allah, teman-teman dari Sepata berkenan menggandeng kami PAUD Kristen Sinar Kasih untuk membidani lahirnya sebuah buku dongeng dari negeri Sinar Kasih. Yang luar biasa adalah teman-teman Sepata juga mendampingi para orang tua murid, juga para bunda dan yanda dari PAUD Kristen Sinar Kasih untuk menulis dongeng mereka sendiri. Dan termasuk juga Bunda Astrid yang berkenan untuk mengirimkan dongengnya di buku kita. Juga Bapak Pendeta juga Adi Putra yang berkenan untuk mengirimkan dongengnya di buku ini. Harapan besar kami kiranya kerjasama antara Sepata, PAUD Kristen Sinar Kasih, Pemkot Surakarta itu bukan hanya berhenti di sini, tetapi ini awal dari sekian banyak kerjasama yang nantinya akan kita lakukan. Dengan harapan kita ikut ambil bagian menyadarkan banyak orang, terutama para orang tua, tentang pentingnya literasi, lebih khusus lagi tentang pentingnya dongeng dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Akhirnya kami atas nama pengurus juga atas nama Majelis GKJ Nusuat appreciate Profesia untuk launching buku ini, dan biarlah nama Tuhan sendiri yang dimuliakan melalui karya yang kita lakukan. Amin. Matur nuwun, dan saya kembali serahkan waktunya kepada Bunda dan Mbak Rima. Terima kasih Bunda Tias. Kenapa saya dipanggil Bunda juga, Bu? Ini adalah Ketua Yayasan Sinar Kasih, Bunda Tias, yang luar biasa sekali. Anak-anak, minta tolong ya. Ayo duduk, duduk. Nur sewu, Mama. Minta tolong Mama. Anak-anaknya dikondisikan, dipegang ya. Yang bawa, nah. Ayo duduk dulu. Saya tadi anak di sini udah pusing loh, Bu. Ngomongnya repot. Mungkinnya juga seperti kita. Sama saja. Luar biasa. Dan pagi hari ini yang ditunggu-tunggu ada sambutan yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu. Halo. Sudah tenang? Sudah bisa diam? Kita panggilkan ada Bunda Astrid. Iya. Ini adalah Bunda Astrid, adalah Ibu Wakil Wali Kota Surakarta, Ibu Astrid Widayani SSMBA. Bunda Astrid, halo anak-anak. Tepuk tangan
bersiap. Iya. Jadi sebelum saya sambutan, mungkin pakai ini aja ya, lebih nyaman ya. Iya. Terima kasih Bunda Rima. Ya, sebelum saya sambutan mungkin banyak yang belum tahu cita-citanya Bunda Astrid waktu kecil itu apa? Kira-kira apa cita-citanya Bunda Astrid waktu kecil? Cita-citanya Bunda Astrid waktu kecil itu guru TK. Jadi kalau diizinkan pagi ini sebelum sambutan saya mewujudkan cita-cita dulu boleh? Boleh. Ayo kita bernyanyi bersama-sama anak-anak. Ya, yang kita tahu sinar kasih ini penuh dengan cinta kasih ya semuanya. Kita ingin semuanya senang. Adik-adik bisa nyanyi lagu ini nggak? Di sini senang, di sana senang. Bisa. Di sini senang, di sana senang. Bisa ya? Ayo, yuk. Mungkin dipimpin dulu, dipimpin. Aku pengen jadi guru TK. Ayo, satu, ya. Ya sambil tepuk tangan ya Kak ya. Oke, boleh sebagian di depan boleh? Boleh berdiri, berdiri. Iya. Ayo. Oke. Di sini. Oke, siap ya? Siap. Oke, baris dulu. Wah, ikut semua. Oh, ikut semua. Gak apa-apa. Ya, lolos ujiannya. Berarti Bunda Astrid bisa jadi guru TK ini ya. Ayo anak-anak, kita kumpul di depan dulu. Ya, siapa nyanyi bareng? Kita mulai ya. Ya, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la
Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku tenang. Musiknya udah. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku tenang. La 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 la. Ya, boleh tambah duduk lagi. Ya, kembali ke Ayo duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi yuk. ya, ternyata ya memang sulit ya jadi guru TK. ternyata harus bersabar, harus sabar dan juga sabar. Ya, gue itu aja. Harus sabar dan juga sabar. Oh, Sali. Iya, pintar. Kemudian, terima kasih. Ini tepuk tangan dulu untuk KB Sinar Kasih Mensuak, ya. Terima kasih apresiasi tinggi-tingginya khususnya kepada para guru. Tepuk tangan untuk para guru. Ternyata harus sabar dan sabar luar biasa ya menjadi guru TK. Ya, kami ingin menyampaikan sambutan yang kami hormati Ibu Pendeta Wahyu Purwaningtyas SSWNSI, yang kami hormati Pondok Sekata Bapak Didi Kartika beserta jajaran Ketua Himpaudi Surakarta Ibu Wahyuni Sansawardani, Pengawas PK Kecamatan Banjarsari Ibu Fatima, ini Mbak Lurah, Mbak Rina Adriani, kemudian Kepala Sekolah KB Sinar Kasih Bu Ernawati Ahmad Menunggu, dan Majelis Pekerja Harian GKJ Nusu'a, serta yang saya cintai, saya kasih anak-anakku semua. Selamat pagi. Ya, puji syukur hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat dalam acara launching dan bedah buku dongeng-dongeng kebajikan dari Negeri Sinar Kasih.
Nah, kami atas nama pemerintah Kota Surakarta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan hari ini yang sudah menggagas dan menyusun buku dengan tema dongeng-dongeng kebajikan dari Negeri Sinar Kasih, di mana komunitas kata ya ini juga sangat berperan penting. Kami sempat berdiskusi bagaimana caranya meningkatkan literasi di Kota Solo. Salah satunya adalah melalui dongeng. Maka dalam kesempatan ini ayah bunda, ya orang tua, para wali murid, semuanya saya juga titip nanti bisa membiasakan mulai dari rumah. Jadi membaca itu tidak hanya menunggu di sekolah, ya. Kita tidak boleh hanya menunggu anak-anak kita belajar di sekolah, tapi mulai dari rumah kita biasakan untuk bisa meningkatkan literasi sejak usia dini melalui dongeng-dongeng. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, buku dongeng ya ini merupakan bacaan positif yang syarat akan nilai kebajikan dan disampaikan dengan bahasa yang sangat menyenangkan, ramah anak dan dekat dengan keseharian mereka. Kebetulan ini Bunda Astrid juga ada satu tulisan di dalamnya nanti ya, nanti bisa dibaca tulisannya sebentar. Nanti dongeng oleh Bunda Astrid judulnya Misteri Jam Dinding di Ruang Tengah. Misteri Jam Dinding itu kira-kira kalau misalnya anak-anaknya adik-adik semua suka, ada yang suka bangun siang nggak atau susah dibangunin nggak ini? Ya, pakai waker atau dibangunin ayah bundanya? HP ya. Ya, nanti kita juga banyak belajar ya. Di dalamnya ada nilai-nilai karakter yang sangat penting untuk ditanamkan di usia dini, termasuk nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan juga kasih sayang kepada keluarga maupun sesama. Maka di tengah derasnya arus informasi dan konten digital yang kita tahu bisa mempengaruhi secara negatif untuk anak-anak buah kita, maka dongeng atau buku ini menjadi sangat penting sebagai bagian dari cara kita mendidik anak-anak ya. Melalui cerita anak-anak nanti akan bisa diajar berpikir, berimajinasi, dan memahami nilai kehidupan dengan cara yang sangat menyenangkan. Kami Kota Surakarta terus berkomitmen memperkuat diri dengan sarana literasi yang memadai. Kami juga memiliki cita-cita yang menjadikan Solo the center of knowledge, Solo sumber ilmu pengetahuan, dimulai dari referensi, literasi, dan juga sarana yang menunjang untuk anak-anak belajar dari mana saja dan kapan saja. Maka hari ini launching dongeng-dongeng kebajikan dari Negeri Sinar Kasih menjadi kontribusi nyata dalam memperkaya khasanah bacaan ya di Kota Solo ini, dalam kita memperkuat ekosistem literasi secara bersama-sama dan inklusif. Maka harapan kami buku ini dapat dimanfaatkan secara luas, tidak hanya di sekolah atau perpustakaan, tetapi kita mulai dari rumah sebagai sarana membangun kedekatan atau bonding antara orang tua dan juga anak-anak. Saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku hari ini. Buku dongeng-dongeng kebajikan dari Negeri Sinar Kasih semoga membawa manfaat besar, menumbuhkan generasi yang gemar membaca, berkarakter, dan juga bermanfaat mulia. Semoga juga semakin menumbuhkan Kota Surakarta sebagai kota literasi dan pusat pengetahuan. Selamat membaca ya anak-anak, dan jangan suruh semangatnya untuk para orang tua ya, untuk bisa membacakan dongeng-dongeng setiap malam ya, minimal setiap malam ya, setiap hari kita dongeng, karena itulah yang menjadi bagian dari upaya kita untuk bisa memperkuat bonding atau ikatan antara orang tua dan juga anak. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi selamat dan terus semangat membaca, tingkatkan literasi di Kota Surakarta. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bunda Astrid Dayani SSMBA, luar biasa sekali Bundaku. Dan selanjutnya mungkin dulu. Dan selanjutnya kita akan melihat paparan singkat dan sekata tentang perkenalan proses perjalanan mendampingi penulisan buku dari buku dongeng. Dan luar biasa sekali di sini nanti ada Bapak Didi Kartika SOS akan memberi buku. Mau bawa mobil pakai mesin.
Mohon izin, Ibu Lasri, Ibu Tias, Ibu Lurah, saya Siti Kartika, founder dari Sekata. Izin kami punya tim. Dari awal ada Pak Suhandani, ya, beliau juga penulis sekaligus jurnalis. Ada Pak Albert yang sedang mengambil gambar. Ya, Bu Astrid, Bu Tias, Bu Lurah, Bu Erna, Bunda Astrid, Bunda Astrid. Ini sekarang kita awalnya adalah Bunda Dongeng ya, karena dia punya karya gitu. Sekata lahir memang didedikasikan untuk menjadi mitra, partner, teman, sahabat dari seluruh para pemangku pendidikan, para pemangku kebijakan yang ingin mendekatkan diri pada tradisi dongeng. Itu pemikiran dari awal. Maka kemudian kami mencoba untuk mengajak sinar kasih dan Pemkot Surakarta dalam hal ini adalah Bunda Astrid berkolaborasi bersama lahirlah buku ini. Mohon izin, tidak banyak kata, silakan menyaksikan satu perjalanan kami, milestone kami dari awal hingga akhir terbitnya buku ini. Monggo, saksikan. Saya mengikuti dan beri sinar kasih. Iya, dulu aku juga mau ke sana. Kita bareng. Karena di sana ada peluncuran buku kumpulan dongeng yang indah. Oke, kalau begitu kita berangkat sekarang. 8 November 2025. Sekta bersinergi dengan kabar terima kasih dari Pemkot Surakarta bersama Kawan Murid dan Murid berkolaborasi berbagi pengalaman pentingnya sebuah dongeng untuk masa depan, membentuk fondasi karakter, melatih cara berpikir dan mengambil keputusan, memperkuat imajinasi dan kreativitas,
kita kemanusiaan, para guru, orang tua, serta keluarga besar terima kasih atas kesempatannya kegiatan launching dan berbagai dengan berjudul dengan kebajikan dari negeri Simarkasi sebuah peluang cerita yang mengandung makna dan nilai pendidikan. Buku dongeng bukan sekedar bacaan anak, di dalamnya tertanam nilai-nilai kebaikan, empati, kejujuran serta imajinasi yang membentuk karakter sejak usia dini. Apa yang dilakukan hari ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan generasi anak di kota Surakarta. Saya percaya ketika anak-anak dikenalkan pada literasi melalui cerita yang dekat dengan kehidupan dan nilai kebajikan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang berpikir kritis, berakhlak baik dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Kolaborasi antara komunitas literasi, sekolah, guru, dan orang tua seperti yang ditunjukkan oleh Surakarta dan Kampus Simarkasi merupakan contoh nyata semangat gotong royong dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkembang. Mari kita terus tumbuhkan dengan membaca, menulis dan bercerita agar anak-anak kita tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga kaya akan nilai kemanusiaan. Selamat dan terima kasih atas dedikasi serta komitmen dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Tepuk tangannya dong. Launching buku dongeng-dongeng kebajikan sinar kasih. Tadi ada Bunda Astrid apa tadi coba? Ceritanya apa Bunda Astrid? Bunda Astrid apa ceritanya? Jam dinding tadi loh. Misteri jam dinding di ruang tengah. Anak-anak ayo duduk yang bagus ya. Ayo, halo. Anak-anak. Terima kasih Bang Didi ya, sekata dari sekata luar biasa sekali. Dan acara selanjutnya ini adalah acara penandatanganan Bunda Kak. Ya, kalau saya tanda tangan kan beda. Bunda Astrid setelah tanda tangan nanti baru penyerahan sih. Ada penandatanganan launching buku dongeng-dongeng kebajikan dari negeri Simarkasi bersama sekata. Dan langsung ada penandatanganan juga. Bunda, ada satu surprise lagi nih. Silakan merapat ke sini Bunda. Sudah. Kami akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Dan hari ini Sekata bersama komunitas Simarkasi dan seluruh masyarakat literasi dongeng mendeklarasikan Bunda Astrid sebagai Bunda Dongeng. Ini bukan apa-apa karena kami sangat mengapresiasi beliau sejak awal sangat peduli dengan pendidikan. Mohon diterima Bunda, terima kasih. Luar biasa. Iya, terima kasih sekali. Dan Bunda Astrid masih di situ untuk biaya untuk dinas untuk foto dulu. Dari kedinasan untuk foto bersama dulu. Monggo, dinas. Setelah dinas ada yayasan untuk foto bersama. J. Ibu ada yayasan dari MPH GKJ Nusuka. Terima kasih Bunda, ada Bunda di sini juga, Bunda Murni, Bunda Wata, Bunda Watimah. Dari sekarang dari yayasan
Bunda Astrid, ini yang muda ini adalah pendeta muda dari BKC Bunda. Ini pendeta muda. Iya, masih muda sekali. Kenal ini, Mas Bunda. Tolong foto bersama. Ada Pak Agus juga, Bu Umi. Iya, bismillah. Iya sekali. Terima kasih sudah fotonya. Dan sekarang bunda-bunda TKKB Sinar Kasih. Monggo Bunda Wiwi, Bunda Dewi, Pak Budi. Nah, untuk bunda-bunda foto terlebih dahulu. Sekrek-sekrek. Pak Didi ikut foto bersama bunda-bunda dulu. Persiapan sekata ya untuk foto bersama. Terima kasih Bunda. Dan teman-teman sekata untuk foto bersama. Jadi langsung dengan penulis. Monggo. HP-nya bisa dikasihkan Bapak kalau mau foto, minta tolong. Ya, langsung dengan penulis. Ya, langsung dengan penulis. Monggo penulis. Ayo. Karena Bunda Astrid ini agendanya ada 10. Luar biasa sekali. Tapi ternyata Bunda Astrid sudah turun ke kali. Turun ke sungai. Aku lupa ya, ada Bunda Astrid. Yang mama-mama yang nulis, penulisnya monggo. Ayo, waktu. Pak Budi sudah? Om Yuda? Om Yuda, penulis, para penulis. Om Yuda sini Om Yuda. Satu, dua. Sudah, terima kasih sekali Bunda Astrid. Dan ternyata Bunda Astrid, Bunda Wiwi, Jadi Matron, Shalom, selamat pagi. Ini memang tadi tim kami itu rasa-rasa di luar ekspektasi kami. Hari ini luar biasa. Kami yang berangkat dari hal sederhana, nggak kepikir sampai seperti ini, nggak kepikir sama sekali. Kami pertama sedang dalam berkutat di atas pikiran. Kalau istilah saya itu delivery invisible. Ide-ide itu belum masuk sampai ke pikiran. Belum ada analitik, belum ada logik, belum ada rasional. Piye caranya ya? Kita mengembangkan sesuatu untuk anak-anak. Maka kemudian kami muncul tagline Save Dongeng, Save Anak Indonesia. Ini harus diawali oleh anak usia dini. Saya dari Bunda Erna, saya sowan ke Sinar Kasih. Bunda, saya punya konsep yang berbeda.
saya dibawa ke Pak Agus, silakan oleh Pak Agus. Agus, saya punya konsep, bla 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 bla. Pak Agus membawa saya ke Bunda Tias, Pendeta Tias. Bu Tias, saya punya konsep, bla 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 bla. Oke, clear, siap. Kita bikin sebuah cerita di dalam workshop. Ya ampun, November kemarin itu perjalanan kami luar biasa. Ada Mama Santi dan komite sekolah dan teman-teman orang tua itu excited banget, luar biasa. Dan hari ini terjadi kita rilis, kita launching buku yang sudah dalam perjalanan panjang. Saya ingin ditemani hari ini di depan, mohon izin Pendeta Yuda menemani saya, dan mohon izin Pak Suandani menemani saya. Pak Suandani, kemanakah beliau? Pak Suandani, dia bisa lihat Pak Beliau menghilang kemana? Pak Suandani. Nah, kegiatan ini akan dipandu oleh Pendeta Yuda. Kita akan ngobrol seputar penulisan. Monggo, Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Ibu. Selamat siang anak-anak. Wah, antusias dan meriah sekali dari anak-anak juga terkait dengan bunda-bunda dalam penulisan buku ini. Saya kali bersama dengan Pak Budi dan Bapak Handani, kita akan ngobrol-ngobrol tentang dongeng dan dongeng yang ada dalam buku Kebajikan dari Sinar Kasih. Untuk itu yang pertama tentu kita akan membedah buku ini, tetapi boleh minta tolong nanti Pak Handani menceritakan lagi tentang bagaimana sih sebuah dongeng itu bisa membawa sesuatu yang berkesan, lalu dongeng yang baik dan itu seperti apa? Apalagi sekarang kan ada banyak cerita bukan dongeng, tapi dongeng bukan cerita. Tetapi di sisi lain cerita bukan dari dongeng. Nah, kekasan dari dongeng ini apa? Monggo Pak, nanti boleh saya Ibu dan Bapak juga. Terima kasih Pak Yuda. Ya, ini selamat siang Bapak Ibu semuanya dan anak-anak ya. Sebetulnya kalau ditanya antara dongeng dan cerita, nah ini mungkin batasnya sangat tipis ya. Antara sama-sama antara dongeng dan cerita itu intinya adalah bercerita. Nah, cuma kalau dongeng itu ada sedikit batasan waktu yang mungkin itu masa lalu, masa silam, sehingga itu didongengkan menjadi semacam, karena itu temanya adalah tema-tema tentang legenda, gitu ya, legenda, mitos, ada kalau dulu ada cerita itu ya, kampung orang timur, kemudian kiamat dan sebagainya. Nah, itu mungkin kalau diceritakan di masa sekarang, mungkin anak-anak sudah tertarik ya, apa itu? Kancil nyolong timun, nah sekarang yang namanya dongeng itu mungkin perlu diperluas ya, skopnya diperluas. Masa sekarang itu boleh dikatakan sebagai dongeng, cerita yang dibuat masa sekarang boleh dikatakan dongeng. Karena apa? Intinya kita mendongengkan sebuah cerita yang bahannya diambil dari masa sekarang, kejadian-kejadian yang ada sekarang, itu bisa. Dan itu sah-sah saja karena tidak ada batasan yang secara mutlak aku gitu. Nah, karena itu dalam buku dongeng-dongeng kebajikan dari Sinar Kasih ini itu ada yang dongeng berupa fabel, ada dongeng yang non fabel. Nah, itu ada yang temanya kita ambil dari kehidupan sehari-hari, ada juga yang tidak. Jadi intinya adalah
semua cerita yang ada dalam buku ini mengandung sebuah pesan moral. Jadi intinya di situ. Jadi kita mungkin tidak perlu memperpanjang ya perbedaan antara buku dan cerita. Yang perlu kita belajar kita itu menyampaikan pesan dari sebuah cerita atau buku itu adalah itu kan itu. Terima kasih Bang Bani. Sekarang tadi sudah disebutkan dongeng dan cerita dan pada pokoknya dalam tentang pesan. Pak Bani tadi menunjukkan kata-kata yang menarik, masa kini dan masa lampau. Nah, itu dari masa kini dan masa lampau ini juga ada dalam cerita anak-anak. Apalagi dunia anak-anak itu juga berkaitan dengan masa lampau yang terjadi. Di sisi lain dia juga menghadapi masa kini. Nah, sekarang saya mau minta tolong Pak Budi Katrina untuk bagaimana sih Pak mengkolaborasikan unsur masa kini dan masa lampau yaitu menjadi sebuah patahan cerita yang dunia anak-anak banget. Pertanyaan kedua adalah bagaimana di antara buku-buku ini membuat tulisan yang notabene ditulis oleh orang tua tapi bisa dipahami oleh anak-anak. Nah itu kan sulit sekali. Nah mungkin Pak Budi bisa membagikan terutama pengalaman bersama dengan penulis-penulis di buku ini. Iya, matur Pak Yuda. Sambungannya, bridgingnya, jembatannya itu kami eksplorasi Pak. Kami mengeksplorasi sebetulnya kisah-kisah menarik yang bagaimana yang harus kita bikin yang kemudian layak dalam bahasa ucapnya orang tua tidak sulit dan juga layak untuk bisa diterima di telinga anak. Salah satu yang kami bridging, yang kami menjadi jembatan itu adalah konsep mudah, konsep gampang. Nggak usah kita menjadi sok intelektual, sok menjadi penulis hebat. Bahasa modal sehari-hari, si orang tua kalau menyuruh nama sinau, mandi, tidur, itulah yang harus kita tulis, yang harus kita pakai. Maka Pak Yuda, semua ini punya karakter. Setiap orang tua punya karakter masing-masing, punya soul, punya roh, punya jiwa. Satu penulis dengan satu penulis yang lainnya pasti berbeda. Karena yang kami minta adalah pengalaman-pengalaman mereka sehari-hari itu sangat mudah di depan mata. Nggak usah ngebayangin, wah gue harus jadi penulis hebat seperti Lestari, seperti siapa tokoh-tokoh penulis. Nggak perlu seperti itu. Maka dengan bahasa-bahasa verbal yang sehari-hari, anak-anak akan menjadi lebih dekat. Memang ini adalah kehidupanku. Nah, ketika ditarik bahwa sebetulnya masa lalu mengimajinasikan yang sudah terjadi dan masa kini yang sudah terjadi, kita akan menjadi mudah ketika kita menemukan apa ya, semacam kebiasaan atau habit ya, kebiasaan sehari-hari. Kita akan menjadi lebih mudah, akan lebih gampang untuk nyambung yang kemarin sama yang sekarang. Nah, konsep dongeng secara umum, dongeng yang kami inisiasi ini adalah dongeng yang merupakan karya otentik, karya asli. Kalau modifikasi dengan sekarang mohon maaf adalah bantuan dengan ChatGPT, AI boleh, tapi kemudian itu kan bahasa algoritma ya, itu nggak punya roh, nggak punya soul. Kami mengedepankan itu.
kemudian dimodifikasi. Kalau toh idenya memang dari teknologi ya, dari digital. Tapi kami inginkan bahwa Mas, Pak, tolong sampaikan yang sehari-hari aja. Dalam workshop kami kan juga begitu. Sehingga ini adalah karya otentik. Karya otentik dari para penulis. Mungkin lebih jelasnya kalau kita bisa mendapatkan gambaran. Saya ingin untuk Mama Santi juga memberikan pengalamannya Mama Santi. Bisa mic-nya dari Mas? Apa yang kemudian menjadi kesulitan Mama Santi ketika kita mencoba untuk pertama kali menjadi penulis? Izin Pak Didi, Bapak-bapak sekitar dan Mama Papa semuanya. Kalau kesulitan yang bisa saya pribadi siap, kalau dari saya sebagai orang tua, dimana kami menjadi pengalaman orang tua kan baru kali ini yang memiliki keturunan, memiliki anak, itu kami dalam tanda kutip bagaimana menyampaikan tentang tantangan kehidupan yang sebenarnya, tetapi kita wujudkan dalam kata-kata yang dapat dimengerti anak-anak dan bisa masuk ke dalam imajinasi anak. Itu sih baru yang bisa saya sampaikan. Itu gambarannya Pak Yuda. Jadi adalah keresahan kemudian menjadi tertuang dalam bahasa tulis. Mungkin barangkali bisa dikembangkan lagi Pak Yuda, explore dengan para penulis yang lain. Oke, terima kasih dari Mama Santi, Bunda Santi dan Pak Didi Bali yang sudah memberikan gambaran secara umumnya tentang bagaimana sih dunia dan cerita ini. Nah sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi dalam cerita-cerita yang ada di buku ini. Di buku ini saya membaca sekilas ceritanya dia berkaitan dengan pertama kalau tidak hewan itu keseharian, kalau tidak keseharian itu benda-benda di sekitar. Nah ini menarik dan saya minta tolong pendapat dari Pak Hamdani terkait hal ini. Bagaimana sih Pak menghidupkan imajinasi, memberikan sebuah gambaran mengajak anak-anak ini berimajinasi dari benda-benda yang notabene kita lihat seperti itu. Tetapi justru kita yang kasarnya itu bisa menghidupkan sesuatu yang tidak dikenal. Apalagi untuk dunia anak-anak. Nah ini membawa buku kita berdasarkan dari buku ini menarik saya dapat banyak visi. Terima kasih Pak Yuda. Ini saya sedikit cerita mengenai awal dari kami melahirkan buku bersama dengan penulis yang lain ini ya. Pada saat pertama kali mau menulis, ketika tulisannya dibukukan kami, nah itu yang saya lihat itu adalah kesulitan Bapak Ibu untuk berimajinasi. Nah, aku mau nulis apa gitu, dia masih bingung mereka ini, masih bingung. Nah kemudian saya lemparkan persoalan. Persoalan yang harus didiskusikan. Ada dua kata, satu kata benda dan satunya kata tempat. Misalnya, contoh, ada kucing, kemudian mall. Nah, kemudian Bapak Ibu itu saya minta untuk berimajinasi, apa yang terjadi ketika kucing itu berada di mall. Kemudian mereka saling berdiskusi, gimana ya, kucing di mall. Nah, setelah itu, oh iya, kucing itu bisa berada di mall, mungkin dibawa oleh anak pecinta kucing. Anak pecinta kucing biasa bawa oleh orang tuanya. Nah, kita berimajinasi. Jadi kesulitan awal itu adalah bagaimana mengimajinasikan sesuatu menjadi sebuah cerita. Nah, saya pasti dengan cara seperti itu. Dan ternyata
dari dua kata ya, kucing dan kolom ini bisa jadi dua atau tiga cerita. Ya, jadi hanya dari dua kata ini bisa kita gali, itu mesti dari tiga cerita. Nah, dari cara diskusi berkelompok atau gitu ya. Nah, ini akan semakin mudah bagi kita untuk membuat cerita itu. Nah, kemudian mereka menggunakan imajinasi itu dan konflik mereka sudah mulai terbentuk. Dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, tahap berikutnya adalah tinggal pembahasan saja. Dan kemudian kita menyisipkan pesan samurai yang berjalannya. Sebetulnya sudah sederhana seperti itu. Itu sebetulnya Bapak Ibu guru dan orang tua murid sebetulnya tidak kesulitan, hanya belum tahu jalannya dan belum menemukan celahnya. Saya ini hanya itu Pak. Terima kasih Pak. Ini tadi adalah gambaran mengolah dan mengkolaborasikan berbagai cerita dari benda-benda, pohon, tanaman atau apapun yang ada dalam negeri Sinar Kasih ini. Sekarang kita akan berlanjut pada Pak Didi. Pak Didi, tadi kan Pak Dari sudah menyebutkan berbagai hal secara metode dan olahannya itu. Nah, dongeng di Sinar Kasih ini asli adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kan berarti sesuatu yang semua orang tahu. Contoh, mencuri itu tidak boleh. Lalu kita harus menolong teman, kita harus menemani. Nah, bagaimana itu semua bisa diolah di dalam dunia anak-anak, tapi di sisi lain yang menyampaikan ini kan yang membuat adalah dari orang tua murid yang mengambilnya biasanya segala macam dengan berbagai macam hal itu, tapi bisa mengimajinasikan dalam nilai-nilai kebajikan itu kan sekarang namanya adalah media sosial, digitalisasi, dan momen penulis ini kan menjadi momen yang penting, apalagi penulis yang baik adalah membaca yang baik. Dan membaca ini jangan membaca kata-kata, tapi juga membaca kenyataan atau realita. Tapi realita ini bukan untuk diri kita, tapi untuk anak-anak. Nah, ini bagaimana olahraga, bagaimana proses kreatifnya kalau biasanya sebagai penulis dalam dongeng bagian berbicara kasih. Jadi pertanyaannya adalah proses kreatif dalam menjalani negeri Sinar Kasih ini yang dari olahan dari material ini sampaikan. Itu Pak, Pak. Nih, kalau dalam proses kreatif itu kan berarti kita bicara lebih dalam itu ada ruang jeda, ada ruang istirahat, ada ruang kosong, ada ruang kontemplasi, ada ruang merenung. Maka ketika kami melatih atau memberikan stimulan di workshop dengan tekniknya Pak, dengan tekniknya Pak Hamdani, kami izinkan mereka untuk memberikan dongeng itu, menulis dongeng itu seminggu. Dalam waktu kurang lebih 5-7 hari itu mereka berproses. Sebelum realitas ditemukan, mereka bicara dalam cara terus kreatif. Mereka menemukan dulu, ini belum bicara plot, alur, belum bicara konflik, belum bicara cerita, belum bicara dalam kajian yang sedang masuk dalam brain, pikiran. Belum sampai sana. Kita ajak mereka untuk menemukan something dulu. Gua mau ngapain dalam hal menulis ini. Nah, setelah kemudian di atas pikiran itu sudah berputar-putar, mereka baru sampai ke pikiran, baru moto plot, baru moto alur, baru moto figur, baru moto tokoh-tokoh, ditata kemudian kalau ada konflik, ada pesan moral, bla 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 sampai akhirnya mereka punya mind mapping, peta pikiran. Mereka punya itu. Setelah punya peta pikiran, mereka mencoba untuk menulis. Jangan tanya Pak Yuda, mereka itu tidak langsung hasilnya langsung. Prosesnya itu pasti juga akan
berkali-kali bahasanya kurang tepat kalau nggak boleh menyebut kata salah ya, tapi kurang tepat, terutama diksi, kemudian ejaan KBBI dan sebagainya. Itu mereka berproses. Mereka itu kami minta untuk tulis tangan dulu. Di workshop kemarin ada kolom. Mereka kita minta tulis tangan dulu, menceritakan dulu, simulasi. Nah dari situ mungkin beberapa penulis ada sekitar 8 penulis itu mengetik, memberanikan diri, Pak tunjuk tangan saya menulis, Pak tunjuk tangan saya menulis. Ada Mama Pak Andi Ujang, kemudian Mama Santi, Mama Devi Puri, ada Devi Puri? Belum ada ya. Mama Devi Puspaji, mana? Devi Puspaji yang mana? Oh itu, oke ya. Kemudian Feryani Arti, Wonten? Oh di luar. Ada, tunjuk tangan. Oh iya. Kemudian ada Bapak Widinata. Belum tahu ya. Dan ada yang dari Yayasan Pak Agus Widodo. Ada Bapak Yuda sendiri, ada Bunda Etna sebagai kepala sekolah, ada Bunda Elizabeth, Bunda Eli, ada Bunda Kusindrati, ada Bapak Budi Rajo, ada Bunda Dewi, ada Bunda Tresiawiwi, kemudian dari tim kami Pak Albert, saya dan Pak Amdani. Para penulis yang sudah punya jam terbang itu tentu nggak punya kesulitan ya, tapi mereka yang masih debut awal pasti mereka punya kepengen karep nanya soal barat gitu. Ada karep tapi nggak bisa jalan, maka mereka yang sudah prepare mereka menyatakan siap. Tapi ini pasti akan menggelitik teman-teman mama-mama yang belum terlibat ya. Kalau penasaran, saya komen sama Pak Agus, ada kok nanti kita terlibat ya Pak Agus ya, akan difasilitasi oleh yayasan dan markasi. Kalau tertarik, kita berproses lagi. Kalau kerso, kita menulis lagi yang belum sempat terlibat. Ya, ini yang menjadi problem bahwa tidak perlu takut menjadi penulis. Gampang kalau menulis itu, segampang dengan nyiapin maem goreng telur ceplok. Segampang itu analogi saya. Jadi begitu Pak Yuda proses kreatifnya. Oke, terima kasih Pak Budi. Tadi kita sudah ke batasan proses kreatif, lalu sekarang tulisan sudah selesai. Tulisan sudah selesai itu ibarat kita seorang ibu yang melahirkan anak. Anak itu bukan milik kita, meskipun kita lahirkan. Jadi ketika tulisan selesai, itu membaca dipersilahkan dengan merdeka untuk membaca dan dalam tanda kutip menampilkan tulisannya. Nah, ini yang penting Pak sebagai tulis dongeng. Kira-kira Pak Amdan, harapan seperti apa yang sudah dimunculkan dari penulisan dongeng dari proses yang tadi Pak Amdan berikan? Sebagai seorang penulis itu akan merasa sangat bahagia dan bersyukur apabila tulisannya itu dibaca dan kemudian punya dampak yang positif sesuai dengan harapan dan pesan moral yang disampaikan melalui dengan atau cerita itu. Karena itu memang butuh satu pengkondisian, pengkondisian, apalagi di tengah era digital sekarang ini ya, itu kan
selalu ya seperti dikatakan Pak Budi ya, waktu anak-anak itu sebagian besar itu di serobot oleh yang namanya gadget, termasuk waktu-waktu malam hari di ruang tidur. Nah, itu waktunya diserobot oleh gadget. Nah, kalau kita sudah berusaha berproses membuat sebuah dunia yang positif, punya pesan moral yang sangat bagus, tetapi di keluarga itu tidak ada pengkondisian, maka usaha kita sia-sia. Itu yang sebetulnya kami tidak ingin hal itu terjadi, karena itu memang sepertinya butuh kerjasama dari berbagai pihak, dari penulis maupun dari pemerintah, dalam hal ini keluarga. Nah, saya pikir juga tidak cukup ya antara penulis dan keluarga. Mungkin perlu adanya semacam lembaga, entah itu lembaga sekolah atau non sekolah, itu yang selalu memberikan satu penyadaran. Selalu memberikan wadah, ini loh, kita butuh bercerita seperti ini. Nah, jadi apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita usahakan dengan usaha ini akan bijak. Baiknya kalau mendapat saran yang seimbang, sehingga apa? Pesan moralnya akan berdampak positif bagi perkembangan. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Andanu. Saya diundang oleh Bu Rima, dan sebagai penutup dalam perbincangan kita ini, saya minta tolong Pak Budi untuk dalam menulis. Itu kan boleh dikatakan tidak ada tulisan yang sempurna. Tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai, titik. Dan ketika selesai kita membaca tulisan yang dulu itu dua penulis kayak gini ya. Nah, disitulah proses kita menulis semakin dewasa. Nah, ini kan KB narasi orang tua ada beda. Dan kita sebagai penulis itu, kalau saya merasakan tidak bisa menghadapi orang sendiri sendirian. Kita butuh komunitas, kita butuh teman untuk mengingatkan, kita butuh, kalau bahasanya Andani, iklim kondusif. Bagaimana kita untuk mengkolaborasikan unsur-unsur tadi ini supaya habit menulis dan membaca tidak hanya selesai pada sebuah buku, tetapi juga berpengaruh kepada kehidupan, terutama bagi anak-anak yang tadinya merasakan dampak dari olahan kita ini. Jadi gimana sih Pak kaitannya perannya dari penulis, sekolah, orang tua, guru, kan nggak bisa berjalan sendirian tuh, dan saling berkaitan. Terima kasih. Menarik Pak Yuda. Ekosistem literasi itu harus kita support ya. Jadi DKJ Wisuan, Sinar Kasih, Sekapa itu menjadi support system untuk menumbuhkan habit ekosistem literasi di sekolah. Kemudian betul kata Pak Yuda bahwa kita butuh teman. Kalau circle kita jangan, ya circle kita jangan. Kalau circle kita akan beca, ya circle kita akan beca. Kalau circle kita penulis, ya circle kita penulis. Jadi mana dengan circle kita? Beruntung Sekapa itu didukung oleh para suhu-suhu ya. Saya perlu mengenalkan Pak Andri Sartono. Silakan Mas Andri Sartono. Oh sudah pulang? Oh iya. Ini juga salah satu kami. Dia seorang penulis sastra. Dan kemudian ketiga ini juga adalah seorang para penulis juga. Maka betul Pak Yuda. Yuk kita ingat yuk, Pak Yuda juga penulis. Kita bikin lah ya. Apapun ya, yang penting ada satu langkah kecil kita untuk bergerak menciptakan ekosistem menulis. Sepakat ya? Sepakat ya? Dua. Sepakat ya? Oke.
Jadi ini harus sustainable, harus berkelanjutan. Nggak selesai tanggal 13 ini doang, nggak selesai. Kita masih lanjut Pak Yuda, masih lanjut membara, menyala nggih, semangat nggih. Silakan Bu Nanti. Izin bertanya, Pak Didi, ini kan kemarin karena ternyata juga masih ada antusias yang ingin menulis lagi. Ini kan kita baru akan merilis batch 1. Apakah akan ada batch yang kedua atau dan seterusnya begitu? Karena ternyata, aku ternyata ini lagi repot, anakku lagi sakit, beliau-beliau ini masih ingin membuat karyanya begitu, dan kalau kan dibukukan begitu mungkin itu menjadi pencapaian juga buat mama-mama yang lainnya. Betul ya, ada yang minta ya? Betul, ada yang minta ya? Oke, kalau memang seperti itu, kemarin saya sudah ngobrol banyak sama Pak Agus, Bu Tia, ada jawabannya. Batch 2 ada. Judulnya kita bikin yang keren, karyanya juga yang keren. Mama yang hebat ini, mama yang peduli ini, harus punya karya. Ini karya momentum. Karya yang tidak bisa dibuang begitu saja. Selalu ada dalam rak buku, selalu ada dalam pajangan-pajangan di manapun. Ketika nama-nama panjenengan tercantum dalam buku ini, bangganya minta ampun. Bangganya minta ampun. Mamamu seorang penulis. Tambah lagi Pak Didi, ini kan kebetulan saya sudah mencoba untuk share di Instastory saya. Begitu kan sudah ada beberapa DM yang menanyakan harganya. Begitu kan hari ini sudah launching dan sudah dirilis. Apakah bisa langsung dimiliki begitu? Barangkali kan itu sudah bisa diperbanyak. Itu saja. Karena antusiasme tadi ya. Nah, bukan Pak Jenengan atau Pak Agus. Nanti atau bisa dirilis atau di kemudian hari monggo Pak Agus. Monggo Mas Andi. Terima kasih untuk rekan-rekan tadi baru kami bicarakan dengan Bunda Yas, Ketua Ketua Yayasan. Namun demikian akan dari kami sudah kami bicarakan di radio dan tidak akan kaitankan kepada kepala sekolah koordinator pengelolaan. Oke, jadi harganya masih menunggu ya, Mama Santri. Nanti akan segera ya. Tapi yang pasti terjangkau kok. Sekaligus kita membantu pendidikan tingkat kasih yang kita cintai. Ini sekolah keren. Saya berani bukan meramal ya. Saya berani punya visi Pak Yuda. Sinar Kasih akan bakal menjadi sekolah terfavorit di Kota Solo. Saya pernah matur ke Bunda Tati. Saya pernah matur di usia 4 ulang tahun. Bunda Tati masih ingat Bu? Saya pernah matur. Apalagi ini adalah sekolah satu-satunya di Kota Solo, Solo Raya bahkan, yang punya ekosistem literasi. Belum pernah ada. Panjenengan searching di Google, belum pernah ada. Satu-satunya di Solo Raya. Kalau sekarang buat kita dibilang literasi adalah salah satu indeks IPM pemberdayaan manusia, maka kemudian kita sudah menunjuk indeks ini mendukung Kota Solo. Semangat ya. Sinar Kasih yes. Terima kasih ya. Pak ya. Terima kasih Pak Didi, Pak Bani untuk diskusi dan supportnya untuk kita. Berarti ini bukan puncak Pak. Ini bukan puncak. Ini adalah anak tangga pertama. Anak tangga pertama untuk anak tangga selanjutnya yang itu tantangannya berbeda, dinamikanya berbeda, tetapi visinya sama, sinar kasih. Demikian tentang bidang ini. Setelah selesai proses penulisan bahkan testimoni dari orang tua dan sudah memunculkan kiranya budaya menjadi iklim baik untuk lahirnya penulis-penulis, untuk peningkatan literasi di Kota Solo, untuk anak-anak yang lebih mencintai budaya literasi. Tepuk tangan untuk kita semua.
saya menyaksikan hal yang luar biasa seperti kasih kasih. Saya melihat sangat luar biasa. Itu suatu hal kebahagiaan dan kebanggaan saya. Pertanyaannya, apakah untuk menulis di buku dongeng selanjutnya ada batasan umur atau batasan mampu jabatan atau gimana? Nah, bukan saya merasa bisa, tapi kan tadi dengan ungkapan siapa yang mau akan diajari, itu satu motivasi. Ya kalau dilihat, kalau dia saya tanyakan yang saya diri saya sendiri, karena usia saya sudah lebih dari semuanya. Makanya kalau diizinkan, saya juga ingin belajar. Matur nuwun. Terima kasih Bunda Tati. Tidak ada batasan umur Bunda. Bisa yang sepuh, yang muda, semua bisa menulis Bunda. Nanti akan ada proses pembelajaran dari sekata. Dan kami tadi juga sudah kemarin dengan himbauan itu juga sudah akan bisik-bisik bahwa nanti proyek-proyek di KB di bawah PAUD di bawah Lauti juga akan menimbulkan ekosistem literasi di seluruh KB. Jadi tidak ada batasan. Ini umum, universal. Ngatur Bunda. Nanti akan kita bantu dari tim sekata. Kami sahabat literasi kok. Kami sahabat menulis. Terima kasih. Nih, ngatur Bunda. Ya, demikian yang menjadi diskusi kita di siang hari ini. Saya bersuka cita untuk Pak Andani, Pak Didi juga terima kasih telah membagikan lebih, juga membagikan bumbu-bumbu di balik resep masakan dan enak ini. Prosesnya bagaimana, bahkan mendetail sampai kepada lanjutan buku ini. Kiranya ini yang menjadi berkah untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada Bunda Prima. Terima kasih Pak Yuda, Mas Yuda pendeta muda yang luar biasa. Saya mengucapkan semangat sama dia ya. Dan Pak Dani terima kasih. Pak Dini Kartika juga pendeta juga sudah menyampaikan tadi. Bunda dan Papa kalau ingin menulis, usia tidak akan menutupi apapun itu. Jadi bisa usia dari kecil, dari muda sampai tua boleh ya Pak Dini ya. Boleh, luar biasa sekali. Semoga dengan dongeng-dongeng kebajikan yang berterima kasih, dongeng ini kita harus launching. Dan terima kasih sekali para orang tua, anak-anak yang masih berkenan untuk berada di tempat ini. Dan sebagai penutup, Pak Didi mungkin satu penutup dulu, ngomong. Satu pengumuman sebelum acara berakhir, sebagai apresiasi kami kepada para penulis nanti aku akan bersama menerima satu buku ini, ya, menerima satu buku ini gratis. Dan bagi para orang tua murid dan semua yang ingin memiliki buku ini, silakan menghubungi sekolah, yayasan atau Pak Agus, ya. Jadi nanti silakan menghubungi karena sudah banyak yang pesan nih, jangan sampai kehabisan. Sudah hampir 50% lebih buku dari pesan, ya, bahkan sampai keluar kota. Ya, segera miliki ya, segera miliki sampai ke ceritakan sampai ke kamar tidur. Itu enggak, Lina? Terima kasih Pak Didi. Sudah Pak Didi? Luar biasa sekali. Jadi monggo mama papa yang ingin mendapatkan buku nanti bisa mobil bunda-bunda aja. Dan terima kasih sekali yang masih berada di sini Pak Terbangun Bapak Agus juga. Untuk penutupan kita akan berdoa dulu. Monggo Bunda Erna untuk menutup dengan doa dari Ibu Ernawati Ambarito Esa untuk menutup dengan doa. Anak-anak doa dulu, ayo dulu doa. Ya, selamat siang ya Bunda Tati, Bunda Luti, Pak Agus yang ngasih pembersamaan kita.
Matur suwun untuk kerawangnya hari ini. Kita juga beri aplaus dulu buat Pak Tim Sekata, buat Pak Didi, Pak Andani, Pak Albert yang luar biasa bersama kita. Matur suwun juga untuk Pak Yuda sudah membersamai kita semua, terutama mama papa yang sampai detik ini masih bersama dengan kita, anak-anak juga yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua, orang tua yang hebat, anak-anak yang hebat. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita menutup acara hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bunda mengatakan, anak-anak silahkan duduk dulu. Ya, teman-teman kecil, yuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Saya ajarkan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini karyamu luar biasa atas kami. Karyamu luar biasa atas sinar kasih, atas GKJ Nusuan, atas kami semua Tuhan. Itu semua karyamu, kasihmu atas kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau memberkati acara kami, launching dan bedah buku hari ini berjalan dengan lancar, baik, dan sukses hari ini. Semua itu karena berkat karunia dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hari ini dengan penuh sukacita. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyampaikan kami di rumah dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dan ketika kami melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Engkau terus memberikan berkat-berkat yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Waktu kami serahkan kembali. Terima kasih Bunda Erna, dan luar biasa sekali acara launching buku dongeng berikan dari Negeri Sinar Kasih dan berakhir. Mama Papa yang masih setia di sini, terima kasih sekali ya Mama Papa dan Pak Didi. Akan menyampaikan apa lagi? Betul, sudah pembagian dia. Siap, terima kasih. Mama Papa yang menjadi penulis silakan maju ke depan. Mama Papa sebagai penulis maju ke depan. Ya, Mama Jiwo, Mama Jaritra, Mama Ferry, Papa Jovanka, Pak Widi mana ya ini? Pak Andi Wija, mungkin sebagian sudah mundur. Yang sudah begitu ya.
lagi ya. Mamanya bisa ambil lebih di rumah masing-masing. Terima kasih sekali untuk semuanya Pak Bibi juga, terima kasih. Terutama dari Yuda, terima kasih sekali. Om Yudi juga terima kasih, Bu Tanti. Bodo juga terima kasih untuk semua. Sampai ketemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Di sudut kota yang teduh dan bersahaja, anak-anak menatap dunia dengan mata penuh tanya. Di antara lembar-lembar cerita sederhana, ada harapan yang ingin dijaga. Bukan sekadar kisah pengantar tidur, bukan hanya dongeng sebelum terlelap, tapi benih karakter yang disemai jujur agar tumbuh kuat dalam setiap langkah. Ketika kata menjadi pelita, ketika suara menjadi doa, empat tangan saling
Karena setiap kata yang ditanam hari ini akan tumbuh menjadi pohon